ana wong sing ngaku turunane Kanjeng Nabi cangkeme kasar. Jakarta caci maki, Gus Dur buta mata, buta hati. Kurang ajar menteri. Wong sing ndadekaken Gus Dur mripate wuta sapa? Gusti. Minyak Gus Dur buta mata. Sing maringi buta mata Gus Dur siapa sih? Cangkeme kotor banget wong iki. Ngaku turunane Kanjeng ndasmu. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan singkatnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Tibalah kita pada acara Mauidhah Hasanah yang pertama yang akan disampaikan langsung oleh Mustasyar PBNU. Beliaulah Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Said Akil Siraj MA. Kepada Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Said Akil Siraj MA kami haturkan. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdhah. Ashabal fadilah, hadaratil muhtaramin, sadatul ulama wal masyayikh, al-mukarram Kiai Haji Agus Jumhadi a'azzahullah bi'izzih, Kiai Haji Musannif akramahullah bikarmi, Kiai Haji Abdul Hamid ya, hafizahullah, Ketua
PCNU Purbalingga Gus Ulil Arham bedane Gus karo Kiai. Nek Gus nakal masih pantes. Nek Kiai mboten pantes nakal. Yang mewakili Bapak Bupati Purbalingga yang saya hormati, yang mewakili Kemenag Gus siapa? Pak Nur Hidayat, yang mewakili Bapak Kapolres Purbalingga, yang mewakili Bapak Dandim Purbalingga, Bapak Camat Rembang, Kiai Haji. Oh belum, hampir Kiai. Sekretaris PCNU, Badan Otonom, Muslimat Fatayat, Ansor, Pagar Nusa, Ibnu PPNU, para tokoh masyarakat, Ashabal Ma'ahid, Ashabatul Kisufiyah, Ashabal Madaris, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, Ayyul Khudur. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Apa? Insan kalimat isim kata benda. Kalimat fiilnya kata kerjanya anas. Gak usah ditambah urbaningrum, anas gitu aja. Adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisah. Anas, anis, anisah, insan asal maknanya harmonis, akrab, intim, saling membantu, saling melengkapi, saling kangen. Asal maknanya insan itu. Jadi manusia itu dilahirkan di dunia ini membawa amanah yang paling melekat sebelum amanah agama, sebelum amanah ilmu, sebelum amanah jabatan, sebelum amanah harta kekayaan, yang paling melekat amanah insaniyah. Apa? Kita diberi kepercayaan oleh Allah agar membangun masyarakat, tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, yang akur. Akur mboten panjenengan. Ya, sekarang akur sekarang. Saat itu beri kumpul akur nggih. Mulanya kalau ada orang tetangga atau saudara dua orang, orangnya apa wis rong minggu. Kunyatane masing-masing kangen pengen akur maneh. A karo B wis ora nyopo rong minggu. Niku jare si A, aku ya kangen pengen akur maneh karo si B. Tapi sing mulai ojo aku dhisik. Aku kan Purbalingga asli, Rembang asli malah. Dia kan pendatang. Dia dulu yang nyapa saya. Nah kata si B, aku ya pengen akur maneh karo si A, tapi sing memulai akur ojo aku. Saya kan dokter Andes, SAG, dia kan SD. Walaupun saya pendatang, saya kan sarjana. Artinya apa? Atau saya kaya, dia miskin. Atau saya pejabat, dia rakyat. Artinya apa itu? Artinya yang menghalangi kita harmonis adalah hawa nafsu. Jane ngono pengen harmonis, tapi terhalang oleh kepentingan gengsi. Apa gengsi itu apa? Gengsi itu apa? Bahasa Jawanya apa gengsi? Mempertahankan kebesaran dirinya. Maka terjadi konflik. Oleh karena itu kalau dua orang tadi sudah tidak nyapa rong wulan, itu berarti leren dadi insan. Leren dadi Rasulullah SAW memberi toleransi kudu-kudune tegang tidak boleh lebih dari 3 hari 3 malam. Jadi kalau ada dua orang tidak menyapa paling lama 3 hari. Leren jadi menungso 3 lebih dari 3 hari harus kembali jadi insan. Paham boten? Alhamdulillah. Nggak mboten wonten wong tukaran. Sing bojo wadon bentak-bentak bojo lanang mboten wonten.
Karo tangannya meteng-teng nyekel ciduk gayung. Wonten. Alhamdulillah wonten. Cirebon sih kathah. Kula ceng Cirebon. Kathah niku. Nang bojone mentelengin nyekel gayung, bentak-bentak malah iso ngusir. Wonten mriki betul ya? Enggak ada ya? Orang Cirebon itu. Suami di sini ada yang gebugin istrinya ada? Enggak ada, alhamdulillah. Semuanya insan betul lah, betul-betul insan. Lah manusia itu makhluk yang paling mulia. Lebih mulia daripada binatang. Lebih mulia daripada jin. Lebih mulia daripada malaikat. Ya Allah. Wong Rembang, Purbalingga, ireng, gembrot, pesek. Tapi lebih mulia daripada malaikat. Masya Allah, hebat betul. Lebih mulia daripada malaikat. Karena malaikat tidak mampu menerima amanah dari Allah. Manusialah yang bisa menjalankan amanah dari Allah. Hanya manusia. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan, kata Allah, amanah kepercayaan kepada langit boten purun, kepada gunung bumi angkat tangan, kepada gunung boten sanggup, orang Rembang sanggup, orang manusia sanggup. Padahal manusia itu mempunyai potensi, apa potensi bahasa Jawa apa potensi? Punya kecenderungan potensi zoluman sangat kurang ajar. Kalau zolim kurang ajar, kalau zolum kurang ajar pol. Jahulan sangat bodoh. Padahal manusia itu punya potensi sangat kurang ajar, sangat bodoh. Tapi sanggup menerima amanah dari Gusti. Pertanyaannya, mahiyatil kal amanah. Amanah apa sih Bu? Amanah apa itu? Nah, amanah dari Allah ada dua. Ada berapa? Satu, amanah ilahiyah langsung dari Gusti Allah. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangin. Hatta Rasulullah pun siapapun tidak bisa nambahin, gak bisa ngurangin. Langsung dari Gusti, yaitu agama. Langsung dari Gusti Allah, agama. Agama isinya dua. Isinya berapa? Agama itu dua. Satu akidah, dua syariah. Apa? Satu, dua akidah rukun iman 6. Tidak boleh ada orang Rembang nambahi siji maneh 7 mboten saged mun kenging. Atau ngurangi siji dadi 5 kenging mboten. Langsung dari Gusti Allah. Pemane orang Rembang Kanjeng Nabi mohon enggak bisa, enggak boleh. Rukun iman 6 sudah titik. Nah, monggo panjenengan mari amanah pertama adalah agama. Agama pertama adalah akidah. Ayo iman kita harus diperkuat, harus dipertebal, harus diperdalam. Siap? Kamu jawab siap? Sekarang saya tanya, kalau siap. Gusti Allah wonten boten? Jare sapa? Kalau jare kiai salah. Mau sejare, jare itu kabar-kabarnya, konon katanya, jare-jarene Gusti Allah ki ono, jarene. Kalau anak kecil boleh jare, kalau jenengan sing dulu mati, arep mati mung supaya jarene. Jadi yang benar apa? Allah ada. Kata siapa? Kata saya. Jare aku. Paham betul? Itu namanya akidah, ikatan. Akidah ikatan maknanya. Akad nikah, adalah akad nikah. Akidah, ikatan keimanan.
Allah ada atau tidak? Jare sapa? Nah gitu. Uyah rasanya apa? Kata siapa? Gula rasanya piye? Kata siapa? Suami istri turu bareng enak mboten? Kata siapa? Mau sejare. Kalau anak kecil jare anak kecil jenengan biasa kelakuan jenengan tiap malam. Mau sejare. Nah, jadi mari kita perkuat iman kita buatan sekedar hafalan. Apa tak apal KB rukun iman nomor 6. Apal KB nggih? Tapi mari jadikan aqdun, ikatan tali-tali yang ada dalam hati kita sehingga iman kepada Allah bukan kata siapa-siapa, kata saya. Ngoten nggih? Itu baru namanya tenan orang beriman tenan iki. Orang beriman tenan. Percaya pada malaikat, ono malaikat, kata saya. Percaya ada wahyu, kata saya. Percaya pada para nabi, terutama Nabi Muhammad, kata saya. Percaya ada hari kiamat, hidup akhirat, kata saya. Qada qadar, kata saya. Ngoten. Itu namanya uqadah, akidah, akad. Nomor 2 syariah. Rukun Islam sing 5 itu syariah itu. Siapapun gak bisa nambahin, gak bisa ngurangin. Sholat subuhnya 2 rakaat, gak bisa tambahin. Bar turu, nyenyak, lali turunnya mau sholatnya memang 2 rakaat. Papat kayaknya mboten. Wis sholat subuh 2 rakaat itu walaupun habis tidur nyenyak. Sholat subuh 2 rakaat, sholatnya inna atoina karo kulu. Berapa menit itu? Sholat duhur lagi tengah-tengah kerja kok sholat ting 4 rakaat, 4 rakaat. Saya kurangi 2 lagi kerja kok. Kayaknya mboten. Subuh 2 walaupun habis tidur, habis istirahat. Duhur sekawan walaupun tengah-tengah kerja. Paham nggih? Jadi namanya amanah yang pertama agama itu adalah amanah ilahiyah. Apa? Amanah gak boleh dikurangin, gak boleh ditambahin. Amanah agama ada 2, akidah dan syariah. Oh, rampung. Maka diterusakan karo kiai setempat ya. Caranya mendalami syarat rukunnya sholat, caranya poso, caranya dan lain-lain lah, caranya wudu. Monggo ngaji teng kiai setempat. Tapi kula namuraken bahwa akidah dan syariah amanah langsung dari Gusti. Yang nomor 2 amanah insaniyah. Apa? Kalau tadi apa? Ilahiyah. Kalau sekarang amanah insaniyah ini boleh ditambah, boleh dikurangin, boleh diperbaiki, boleh dirubah, inovasi, ijtihadiyah, kreativitas. Isinya 2. 1 bahasa Arabnya, benar bahasa Arab, thaqafah. Apa? 2 hadarah. Apa? Diapalaken nggih nek puling nggih. Manusia diberi kepercayaan oleh Allah agar mencapai, membangun thaqafah yang sempurna. Apa thaqafah itu? Culture, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, undang-undang, ketertiban, peraturan, manajemen, administrasi, itu namanya thaqafah itu namanya. Paham? Panjenengan hidup di Purbalingga, kita punya undang-undang, punya peraturan, harus kita taatin. Itu namanya thaqafah namanya. Masyarakat Purbalingga kalau taat aturan, taat undang-undang, budayanya maju, pendidikannya maju, kesehatannya maju, kebersihannya sempurna. Itu namanya masyarakat yang sudah mencapai thaqafah. Apa? Yang saya akan bicara di sini coba pendidikan adalah pendidikan. Pendidikan sangat-sangat penting. Manusia bisa bener karena 2 ilmu pengetahuan. Buat namung masalah agama. Pengen bener bangun gedung, bangun jalan, bangun bendungan, bangun pelabuhan, kudu karo ilmu. Pengen bener peternakan, pertanian, kudu karo
pengen bener dagang, bisnis, kudu roh, pengen ngerti kesehatan, kudu jadi dokter, paham? Begitu pula pengen ngerti agama, jadi kepala KUA, jadi ketua ulama, jadi syuriah, harus betul-betul menguasai ilmu agama. Paham boten? Gak cukup hanya pesantren kilat 2 minggu terus fatwa. Kok salah kabeh kok. Jenggotan terus ndawa bakale. Nganggone gamis cingkrang. Tapi fatwanya salah kabeh. Wong ngajine mek 2 minggu. Paham? Gus Sule, pirang tahun modal Gus? Gak 1 tahun. Nah ini rata-rata 5 tahun baru jadi kiai itu. Baru lumayan 5 tahun. Ya Gus, masih agak nakal. Jadi tidak boleh sembarangan. Masalah agama pun harus dengan ilmu pengetahuan. Monggo, putra panjenengan, ayo orang Purbalingga, semuanya menjadi anak-anak yang cerdas. Siap? Ngaji bisa, ilmu bisa. Cari pondok yang di situ ada sekolah SMP SMA. Bahasa Arab bisa, ngaji bisa, agama saged, bahtul masail, bahasa Inggris bisa, matematik, fisika, biologi, geografi, sejarah bisa. Siap? Namanya thaqafah namanya. Paham? Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahu haqqu min rabbik. Al-haq kebenaran, yang namanya benar harus dengan ilmu pengetahuan. Panjenengan sepeda motor rusak, digawa tenggen kula tambah rusak bakal. Wong kula mboten bidangnya mekanik. Panjenengan sakit dugi tenggon kula, wah tambah loro malah. Sakit perut obati sakit kepala malah. Tambah mencret malah. Paham mboten? Panjenengan sakitnya ke dokter. Panjenengan bangun gedung ya ke insinyur. Panjenengan butuh agama, datang kiai. Lah saya ini bidangnya agama lah. Lumayan daripada sepi, ngerti agama sithik-sithik. Artinya apa? Artinya Al-Quran mendorong kita agar profesional. Apa namanya? Kalau bukan betul-betul keluar pesantren, apalagi hanya pesantren 2 minggu, jangan sekali-kali fatwa salah kabeh. Contohnya misalkan Maulid Nabi bid'ah. Betul ngomong ada enggak? Ada yang berbalik ngomong kayak gitu. Muludan bid'ah. Haul bid'ah. Ini acara apa ini? Haul nggih. Haul bid'ah, musyrik, sesat. Nah niki pesan kilat 2 minggu itu. Yang namanya Maulid Nabi, memuji-muji Rasulullah, masa bid'ah? Menyanjung-nyanjung Rasulullah, masa bid'ah? Sejak zaman sahabat, zaman Rasulullah, banyak sekali orang-orang sahabat berlomba-lomba bikin syair, qasidah, isinya memuji-muji Rasul. Suatu ketika Kanjeng Nabi baru saja selesai ngimami sholat subuh. Tiba-tiba jamaah masih kumpul. Tiba-tiba ada seorang penyair namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Sopo? Wah, jenis. Biasa Soekardi, Toto Solikin. Tiba-tiba Ka'ab muji Rasulullah. Innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bibatni makkata lamma aslamu zulu zalu famazala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhumu
min nasi Dawuda fil haija sarabilu. Dan masih panjang tuh. Apa artinya? Sungguh engkau Rasulullah pemimpin agung, pemimpin yang sukses berhasil memisahkan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kezaliman, antara kejujuran dan kesesatan, khair dan syar. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani, berhati ikhlas, beriman, tawakkal ala Allah, mempunyai moral yang sangat tinggi, akhlak yang sangat tinggi. Para sahabat maksudnya. Nabi Muhammad dipuji-puji, boten melarang, gak ngelarang. Ojo muji-muji aku, bid'ah, boten itu, boten. Jangan muji-muji saya, bid'ah, enggak tuh. Malah suang-suli pun Rasulullah tersenyum dan memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Beliau lagi kemulan selimut musim dingin. Selimutnya bergaris-garis, regane 150.000 pasar Rembang ya. Badai Cina tuh, spray yang rada garis-garis tuh. Terus lah selimut garis-garis itu bahasa Arabnya burdah apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batqaniyah. Muttaqiina ala furushim baqainuha, selimut polos. Kalau selimut garis-garis bahasanya apa? Burda. Yang tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, ke Istanbul. Burdahnya Rasulullah yang dihadiahkan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengarkan pujian syairnya masih wonten disimpan di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Sing ora percaya kalau mereka wis papat ping 5 lah. Sing ora percaya ayo ke Turki dengan saya, tiket tuku dhewe. Ya ora percaya. Percaya mboten? Masih wonten. Fakta ini enggak bisa dibantah kalau fakta. Bukan dalil. Kalau dalil bisa dibantah. Kalau fakta burhan bahasa Arabnya tidak bisa dibantah. Nih fakta. Burdahnya Rasulullah masih ada yang dulu dihadiahkan kepada penyair setelah mendengarkan pujiannya. Rasulullah senang dipuji, menerimalah, dipuji senang, bahagia, tersenyum memberi hadiah ini. Berarti memuji-muji Rasulullah bukan bid'ah tapi sunnah taqririyah. Apa? Sunnah ada 3. Ngendikane Kanjeng Nabi qala Rasulullah, Nabi bersabda, namanya sunnah qauliyah. Sunnah apa? Kelakuannya Kanjeng Nabi, carane sholat, carane wudu, carane bergaul dengan masyarakat, namanya sunnah fi'liyah. Apa? Ada lagi sing ngomong duduk Kanjeng Nabi, sing lakoni duduk Kanjeng Nabi, tapi oleh Kanjeng Nabi dibenarkan, itu menjadi sunnah. Namanya sunnah taqririyah. Termasuk maulid Nabi namanya sunnah. Ya, percaya silahkan, nggak percaya nggak apa-apa. Kalau betul maksud betul. Yang percaya pasti min ahli syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak percaya pasti mahrumuna ahli syafaat. Tidak dapat syafaat kalau yang tidak percaya. Masa orang percaya dapat syafaat? Orang percaya. Percaya betul panjenengan. Nah setelah itu Bu. Setelah itu. Kalau ada syair yang isinya muji-muji Rasulullah. Dinamakan qasidatul burdah. Apa? Burdah yang datang di Indonesia. Karangan Syekh Muhammad Al-Busiri. Rois Syuriah harus hafal nih. Roisnya mana? Roisnya betul Roisnya. Barzanji, deba, burdah, khutbah Jum'ah, khutbah nikah, manaqib Syaikhul Jilani, talqin, Rois Syuriah harus hafal. Kalau ada kiai diundang barzanjian masih moco, ojo diamplopin. Mimbar di masjid jangan dikasih buku khutbah. Kalau kiai khutbah masih moco, ojo dinggo maneh. Apa bedanya SAG karo kiai nih khutbah masih moco? Apa bedanya kiai karo
SAG. SAG itu ngerti Ben? Ngerti orang SAG? Sarjana alam. Kiai harus beda dengan SAG dong. Keluaran Al-Asyariyah Wonosobo, keluaran Lirboyo Jombang, keluaran Tegarejo Magelang. Wah sok bae moco ngisi-ngisinaken. Padha karo SAG kok. SAG pantes khutbah moco. Nah kiai mboten pantes. Tahlil apal, talqin apal, khutbah Jumat hafal-hafalan, khutbah nikah, khutbah gerhana, manaqib Syafiqul Jalani, barzanji hafal. Kenapa? Karena itu semua milik kita. Kepunyaan siapa? Milik siapa? Kalau bukan kita yang menghafal, apa orang lain HTI Wahabi suruh ngapal? Itu kita, milik kita. Kita harus, yang menghafal harus kita, paham? Kalau bukan kita siapa yang hafal? Jadi kiai harus hafal barzanji. Ya ketua NU juga, tanfidnya juga harus hafal tanfidnya juga. Wa amma ta'ifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa ghuraw bihi sufaha wal abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta hudibat bid dima'i na'ala thumma 'ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi laqiya liyadil asabiyyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla athirillahumma qabrahul karim Allahumma salli wa sallim. Apal ya? Diamplopin. Apal. Nah, setelah itu setiap ada syair yang isinya muji-muji Rasulullah namanya Qasidatul Burdah. Burdah terkenal karangan Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Gurunya namanya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Kuburannya di Iskandariyah, Mesir. Abdul Abbas Mursi gurunya Syekh Abil Hasan Asyadili juga di Mesir, di Kunetra. Abil Hasan Asyadili gurunya Syekh Abdus Salam bin Mashish. Kuburnya di kota Titwan, Maroko. Abdul Salam Mashish gurunya namanya Syuaib Abu Madyan Al-Ghauth. Kuburnya di kota Wahran Aljazair. Syekh Al-Busiri sakit stroke sebulan. Ora iso tangi. Ora iso laku. Suatu ketika ngimpi jumpa Rasulullah SAW. Panjenengan sering ngimpi jumpa Rasulullah? Jawab. Panjenengan sering mimpi jumpa dengan Rasulullah? Boten. Dan ngimpi jumpa pocong? Sering. Lajeng matur, ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan. Tapi saya punya rencana, mohon izin, minta izin. Akan membuat syair qasidah yang tujuannya muji-muji panjenengan. Ya silakan. 1 minggu mimpi ketemu mana? Sudah selesai Rasulullah, pun rampung. Delok dibaca, sami'ani, coba dibaca, aku pengen krungu. Dibaca. Setelah selesai, fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum, wa masaha jasadahu, diusap-usap badannya, fata'affa fauron, besoknya sembuh. Percaya mboten? Pundi? Amin tadakuri jironim bidi salami mazat tadam anjara min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadimatin wa awmadal barku fi dhalma'i min idami fama li aynayka in qulta fufahamata wa ma li qalbika in qulta stafiq yahimi ayah sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi dan seterusnya lah. Apa artinya? Amin tadzakkuri jiron bidi salami. Kenapa engkau nangis terus sampai air matamu bercampur darah? Apakah engkau lagi kangen rindu pada perempuan yang ada di dusun Dzi Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas angin bertiup kencang di desa Kadimah, atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idom. Kenapa kamu nangis terus? Gak enak makan, gak enak tidur.
kurus kering. Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti lagi mabok? Pasti lagi mabok? Jawabnya, na'am sara taifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar saya lagi mabok cinta, saya lagi rindu seseorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti engkau akan memaklumi. Siapa sih yang kamu rindukan? Siapa? Sampai nangis terus bercampur darah. Yang sedang kurindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wattaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi wis iku terus ngapal di mana-mana itu yang ngapal. Yang sedang kurindukan adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi kita yang kuharapkan syafaat pertolongannya ketika kita sedang menghadapi kesulitan yang sangat besar. Dialah nabi kita yang kita yakini selalu perjuangkan mengatakan kebenaran dan menolak kezaliman kesesatan. Percaya mboten? Itu Burdah kalau dibaca insya Allah mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sedang kurindukan adalah Sayyiduna Muhammad, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Apal mboten? Wong Edo rapal. Minimal sampai Adnan minimal. Sampai Adnan kudu apal. Seterusnya lah terserah mboten apal mboten seterusnya. Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falih bin Abir bin Al-Fahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Hormuz bin Idris bin Ahnuh bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syed bin Adam alaihissalam. Jeneng kudu apa teko Adam harus apa ya? Jadi leluhurnya Kanjeng Nabi lu jelas mboten? Jawab. Jelas mboten? Bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-nenek Kanjeng Nabi jelas mboten? Leluhur panjenengan? Jawab. Leluhur panjenengan jelas mboten? Jelas? Sebut rolas. 12 sebut. Jenengan bin sapa yo? 12 orang yo. Jelas mboten panjenengan? Jelas? Sebut rolas saya. Kanjeng Nabi leluhurnya jelas dan dijaga oleh Allah. Hafizul ilah Umatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lis tarokus sifah hum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Hafidhul ilah, Allah menjaga leluhurnya Kanjeng Nabi. Dijaga dari apa? Tarokus sifah. Tidak ada yang berbuat zina. Jadi wow yang saya sebut namanya tadi, saya sampai bin Adam wa ila biumi, dari Adam saya bapak dan ibunya tidak pernah berbuat. Dijaga dari itu. Orang suci semua.
Karena apa? Karena Gusti Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus turun menurun sampai ke bapaknya Syekh Abdullah, masuk di dalam rahimnya ibunya Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Kanjeng Nabi lahir bagaikan bulan purnama, omai Siti Aminah padang. Sallallahu ala Muhammad. Abu Lahab dari kejauhan melihat rumahnya Aminah padang, belum ada listrik. Heran, ada apa rumahnya Aminah kok padang? Abu Lahab nyuruh budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba lihat. Itu rumahnya Aminah ada apa kok padang? Suwaibah pergi, nggak lama kembali. Majikan Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari mukanya bayi itulah datangnya sinar. Sehingga rumahnya Aminah padang. Abu Lahab gembira, seneng dengar berita Siti Aminah melahirkan anak laki-laki. Abu Lahab ngomong, Suwaibah, sejak sekarang kamu bukan budak, saya bebaskan. Itu nanti di akhirat Abu Lahab masuk neraka, karena kafir kan, masuk neraka. Tapi setiap hari Senin dintas karena menghormati lahirnya Kanjeng. Padahal masuk neraka selama-lamanya. Setiap hari Senin dintas, Selasa jebloskan malih. Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dintas. Selasa jebloskan malih neraka. Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dintas. Selasa selawase. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Abu Lahab nanti di akhirat masuk neraka jahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, sasla naron dzata lahab, pasti masuk neraka. Tapi ata annahu fil mithli daiman yukhaffafu anhu azab. Setiap hari Senin dintas dari siksa neraka. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahalanya orang Rembang Purbalingga yang setiap saat baca maulid pasti selamat saking neraka. Percaya mboten? Abu Lahab sepisan tok lho. Sepisan tok. Dan kafir rokok. Sehari dintas Senin. Lah panjenengan tiap malam Jumat baca maulid. Masya Allah. Pasti min ashabi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Kesimpulannya, maulid Nabi sunnah apa bid'ah? Oh, itu yang penting itu. Kemudian akhlakul karimah, termasuk thaqafah, termasuk derajate panjenengan wong Purbalingga tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Ayo, percaya ora? Percaya ora? Orang mau ke Purbalingga, bertemu di Mas, ke Purbalingga, ke Rembang. Yang ditanyakan, orangnya baik-baiknya ya, orangnya baik-baik tidak, bukan agamanya apa ya? Enggak tanya. Orangnya baik-baiknya ya, oh baik-baik, jujur-jujur sana, kiai kabeh nang kono, santri kabeh, tenang berangkat ke sini. Ojo suwali ojo sebaliknya. Pada putih Mas, ke Purbalingga, ke Rembang, orangnya baik-baiknya ya. Waduh, hati-hati. Maling kabeh Rembang. Saumpama. Maling kabeh. Ayo jatuh betul namanya. Islam kabeh tapi maling kabeh. NU kabeh tapi akhlaknya rusak kabeh. Jatuh namanya. Gimana? Jadi yang mengangkat derajat kita bukan agama tapi akhlak. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat
fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Yang mengangkat derajatnya umat itu akhlaknya baik, derajatnya mulia, akhlaknya jelek, derajatnya rendah. Itu tadi contoh kecil, tadi saya contoh kecil tuh. Contoh besar. Negara Afghanistan, mireng namanya niku, mireng terdiri dari 7 suku. Sukunya itu Indonesia 400 luwih. 100% Islam agamanya. Siji mawon tiyang non muslim boten wonten Afghanistan. Islam kabeh. 97% ahli sunnah. 3% Syiah. Tapi perang saudara, paten-patenan, podo Afghanistannya, podo Islamnya, podo ahli sunnahnya, wis 40 tahun. Bom meledak di jalan, di rumah sakit, di madrasah, di masjid lagi Jumatan, bom meledak. Jumati 800, 100. Maulid Nabi dibom. Presidennya Burhanuddin Rabbani hafal Quran, presidennya dipateni. Burhanuddin dipateni karena apa? Kafir. Kenapa kafir? Karena Presiden Burhanuddin tidak mau negara Islam, maunya negara kebangsaan, negara nasional kayak Indonesia ngeten iki, bukan negara Islam. Dipateni kafir. Ono bocah wadon nembang dipateni. Bocah wadon nembang kafir. Oh, jadi nembang kafir, mateni ora. Nembang dosa, mateni. Ayo panjenengan pengen buatan melakukan Afghanistan. 100% muslim niku. Ayo pengen buatan mereka ayo jalan-jalan kalau ngejak anak putu mereka. Kulo mon buatan pengen kok. Kulo nanti diundang buatan burung kulo. Suwang sulipun Jepang. Jepang agamanya nggak jelas. Bukan Islam, bukan Kristen, bukan Yahudi, apa? Shinto. Agamanya apa namanya? Aman, tertib, tenang. Boten wonten copet, boten wonten jambret, boten wonten calo. Di sini wonten calo iki wonten. Wonten calo iki? Boten wonten, alhamdulillah. Di ibu kota Tokyo boten wonten polisi jaga dalan. Supir tertib kabeh. Kulo jalan-jalan malam-malam, jalan tenang, aman, boten rasa takut apa-apa. Pejabat tidak ada korupsi. Bukan takut neraka. Orang Jepang gak ngerti neraka. Malu. Saya ini siapa ya? Saya ini kan berpendidikan, doktor, keluar universitas. Dan saya jabatannya tinggi. Masa korupsi? Malu pada diri sendiri. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari boso di Indonesia. Masya Allah. Sing korupsi, ake-ake sing korupsi. Wong Islam. Gimana? Sing kurang ajar. Sing dari pelacur. Kenal apa? Ayo. Kulo teng Jepang sering. Terakhir meresmikan masjid maka 1 Oktober sampai tanggal 5 kulo diundang mana ke Jepang. Diundang malih. Kalau saya ceramah pasti ada yang masuk Islam 16, 15. Aman, tertib, tenang. Senang teng mriko niku. Begitu pula Belgia, Denmark, Swiss, New Zealand aman, tentram. Coba jangan pergi ke negara Islam. Suriah perang terus, Irak boten aman, Yaman ribut terus, Libya ribut terus. Malah boten tenang. Jakarta boten aman, hati-hati mau gelang Jakarta. Siang-siang bisa ditodong. Ayo, jangan pengen boten dolan Jepang. Bukan orang Islam, bukan orang Islam. Bukan orang Islam, tapi pengen boten akhlaknya. Paham boten? Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad itu orang yang himmahnya besar. Apa? Cita-citanya, hasratnya. Saya harus menang. Kanjeng Nabi itu. Islam bukan pribadinya, bukan. Perjuangan Islam ini harus. Jenderal Sudirman. Ini orang himmahnya besar ini. Siap menghadapi ujian, siksaan, penderitaan. Asal Indonesia merdeka. Gimana? Allah rahimahullah birahmatih. Mudah-mudahan dirahmati Allah Jenderal Sudirman. Sekarang berada di fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir.
berada di sebelahnya Allah di kursi namanya kursi Siddiq. Mudah-mudahan. Ya Allah. Bung Karno himanya besar. Saya tidak mau kalah lawan Belanda, lawan Jepang. Hasyim Asy'ari himanya besar. NU harus besar. Besar betul NU. Hanya kan himanya besar. Kanjeng Nabi perang menang terus. Perang Badar 314 lawan 1000 menang. Perang Uhud maunya menang tadinya. Wes sing neng gunung jaga neng gunung nyekel panah wong 16 meneng kan jaga kan meneng bae. Sing nang isor perang menang mateni wong kafir oleh dompet, oleh cincin ali-ali, oleh duit. Sing dipateni kan diambil duitnya dompetnya ya. Jadi sing nyekel panah nang dhuwur gunung iri iku kancaku oleh dompet aku ora apa-apa meneng ae iki turun sing nang gunung nyekel panah medun melu perang kosong dari belakang. Khalid bin Walid waktu itu masih kafir tahu ini ada kelemahan belakang naik dari gunung gampang nembaki orang Islam di bawah. Akhirnya Uhud kalah. Kanjeng Nabi kejeblos di lubang giginya patah satu. Sahabat Tolhah tangan kanannya dipanah sampai pirang belas panah ngalang-alangi Kanjeng Nabi. Yuk perang Uhud maunya menang maunya. Oh, paham betul? Maka kalau perjuangan kegiur dengan uang gitu. Tergiur oleh dompet masalahnya. Paham betul? Ketua NU tergiur oleh dompet, begitu bakal nanti bakal. Ya Allah. Perang Fatu Makkah menang, perang Bani Mustalik menang, perang Uhud, perang Hunain menang, perang Taif menang, perang Mu'tah menang. Betul nanti kalah Kanjeng Nabi. Wes. Suatu ketika Kanjeng Nabi dinasihati pamannya Muhammad, leren disik dakwahnya. Karena kamu itu terancam mau dibunuh oleh Abu Jahal, CS. Jangan biar. Leren DC aktifnya Edward di partai ini sampai dia kira-kira langsung leren. Kalau Kanjeng Nabi jawab ngeten, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah seandainya saya dibebani matahari tangan kanan, bulan tangan kiri agar aku berhenti dakwah tidak akan berhenti sampai saya mati. Ngoten betul panjenengan? Jawab, ngoten betul panjenengan? Yuk, Pak Sudirman tulis saya dalam rumah tadi. Tulis saya gimana tuh? Tantang apapun harus kita hadapi dengan sabar. Semakin mendekati cita-cita semakin berat tantangannya. Dawe Pak Jalil Sudirman. Jadi kan ngoten betul? Mboten jawab ya. Ngoten betul panjenengan? Mboten, pantesan kalahan. Menang itu wajib, kalah itu dosa. Menang itu kalah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan di bawah. Antumul a'laun, kamu harus di atas. In kuntum, kalau kamu benar-benar orang beriman. Gitu loh. Jadi kita harus menang. Ayo, menang itu. Jawab, menang itu kalah. Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Sifatnya sidik. Sifatnya apa? Boten nate sepisan mawon seumur urip boten nate bohong. Sepisan mawon. Kanjeng Nabi jujur. Ono sing ngomong yang wajib sidik jujur Kanjeng Nabi. Nek awake dhewe dudu nabi. Dadi awake dhewe dudu nabi. Dadi ora wajib jujur, ora wajib. Nih. Gara-gara sifat sidik jujur hilang, minyak goreng hilang. Gara-gara sifat sidik hilang, Pertamina 256 triliun, dudu miliar, dudu juta. Berapa? Setriliun 1000 miliar, semiliar 1000 juta, sejuta 1000 ewu. PT Tambang Timah di Bangka zaman 10 tahun 300 triliun. Gara-gara sifat sidik
hilang. Nadiem Menteri Pendidikan lagi diperiksa kejaksaan. Dituduh 9,9 triliun. Indosuria 70 triliun. Kominfo 8 triliun. Saya ini korupsi 200 juta, 5 juta, receh itu. Triliun. Itu 300 triliun buat tuku cendol, Masya Allah. Purbalingga kelep cendol itu, kelep nih. Kulo mohon saya itu dereng nate ningali tumpukan 1 triliun kulo dereng nate. Durung nate ndelok tumpukan duit 1 triliun kulo dereng nate ndelok apa meneh duwe. 1 triliun lho nggih. Ya Allah. Coba Indonesia nggih. Kenapa? Gara-gara hilang sifat sidik. Ayo kita bangun di Purbalingga. Semua sidik, siap? Bupatinya, Kemenagnya, kepala-kepala dinasnya, Pak Camatnya, semua sidik, siap? Hidup damai insya Allah. Tenang, aman, tentram. Gak usah bicara negara, rumah tangga saja. Suami tidak sidik, istri ribut. Istri tidak jujur, suami. Kira-kira yang sering tidak jujur, suami apa istri? Saya tanya Indonesia, saya tanya. Suami apa istri? Ayo kita bangun rumah tangga yang sidik. Suami jujur, istri jujur, mertua jujur, mantu jujur, anak jujur kabeh. Insya Allah aman tentram. Pejabatnya jujur, rakyatnya jujur. Siap? Sifat sidik. Muhammadun tabitul mitsaqi hafiduhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad kalau janji tepat. Di Cirebon tonggo kulo janji utang 2 minggu, 2 tahun durung bayar. Wonten betul mriki, wonten. Betul nggih. Nek ditagih cak gelut malah. Ditagih cak gelut malah. Masya Allah. Teng Cirebon, orang Cirebon tetangga saya. Teng Rembang betul nggih. Mohon. Muhammadul Tayyibul akhlaq wasyam. Nek cerita akhlak Kanjeng Nabi dawa, singkat mawon pun. Kanjeng Nabi waktu hijrah meninggalkan Mekah ke Madinah dengan rasa takut. Hanya berdua dengan Sayyidina Abu Bakar nggih, ceritanya kan. Dengan rasa takut sembunyi dulu di Gua Tur. Bareng 8 tahun kembali masuk kota Mekah dengan pengikut kurang lebih 12.000 sahabat. Orang Mekah ketakutan. Muhammad pasti balas dendam. Pasti balas dendam. Begitu masuk kota Mekah, Kanjeng Nabi ngendikan al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang, silaturahim, nyambung seduluran. Marhamah itu nyambung seduluran. Tidak ada balas dendam. Yang dulu membunuh sahabat Yasir, yang membunuh sahabat Sumayyah, saya maafkan. Yang menjemur Bilal di padang pasir, yang menjemur sahabat Suhaib Ar-Rumi di padang pasir, yang menjemur sahabat siapa lagi? Mus'ab, saya maafkan. Tidak ada balas dendam. Yang melempari batu saya, yang masang duri di depan pintu saya, yang masang jeroane onta diletakkan di depan pintunya Rasulullah. Tangi pada sholat subuh, ono jeroane onta, saya maafkan. Orang Mekah karena lihat Kanjeng Nabi akhlaknya seperti itu, masuk Islam kabeh. Durung ceramah, durung dakwah, durung khutbah, hanya lihat akhlaknya Rasulullah. Paham betul? Jadi dakwah itu gampang. Asal yang dakwah yang ceramah itu akhlaknya baik, gak usah akan ceramah, gak usah akan khutbah, gak usah akan diskusi, wong Islam kabeh bakal. Paham betul? Insya Allah orang NU semua. Kalau ketua NU-nya, Suriahnya jujur, ramah, halus. Wah, mlebu NU kabeh wong bakal. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lihat Muhammad. Kamu lihat tuh, orang Mekah berbondong-bondong afwajan masuk karena melihat akhlakmu Muhammad. Belum diceramain, belum didakwain, belum. Dipuji oleh Allah, Masya Allah. Terus terang mawon, kula niki sing muji kathah teng medsos. Said Abdul hebat, macam-macam lah. Tapi kurang mboten bangga. Kenapa? Karena yang muji saya sama dengan saya. Weni wakasin, sambal terasi, neus wareg, melayu nang WC.
Begitu pula saya banyak yang mencaci maki waktu jadi asli ketua BNU, misalnya bodolan wis. Bahkan diancam waktu 212 kalau diancam pada geruduk omahe kula. Sampai Pak Tito Kapolri ngirim polisi jaga omah kula sebulan. Jaga omah saya. Ya Allah. Tapi saya tidak takut. Kenapa? Karena yang ngancam saya podo karo saya. Apa? Doyane wak asin, sambal terasi, nek wis wareng panjenengan nek dialem wong ojo bangga. Nek diece nang wong dinyek karo wong ojo wedi. Kenapa? Yang ngalem dan yang muji sama dengan saya. Doyane asin, sambal terasi, campur pete, jengkol, nek wis wareng mayunan bangga jenengan. Dialem sumpah wong kaya ngene bangga. Bosok Kanjeng Nabi sing ngalem Gusti. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun, kamu pemaaf, maka mereka berbondong-bondong seneng karo awakmu mlebu Islam kabeh. Walaupun tafadzal walidal qalbi, kalau kamu congkak, kamu sombong, kamu kasar, bawa pentung, sweeping, takbir, niscaya orang akan meninggalkan kamu Muhammad. Lah saiki sekarang, saya berbalik nonton ya. Ono wong sing ngaku turunane Kanjeng Nabi, cangkeme kasar. Jakarta, caci maki, Gus Dur buta mata, buta hati, kurang ajar menteri. Wong sing ndadekaken Gus Dur mripate wuta sapa? Gusti. Minyak Gus Dur buta mata. Sing maringi buta mata Gus Dur siapa sih? Cangkeme kotor banget wong iki. Ngaku turunane Kanjeng ndasmu. Kanjeng dilem karo Gusti Allah. Kamu akhlaknya baik Muhammad sehingga orang Mekah masuk Islam semua. Fa'fu anhum, maafkan orang Mekah Muhammad. Kanjeng Nabi maafkan. Wastaghfir lahum, betina maafkan. Jalukkan pangapura karo Gusti Allah untuk orang Mekah. Kanjeng dongaken Allah maghfir ahli Mekah. Muga-muga penduduk Mekah kabeh diapura dosane. Panjenengan saged niru Kanjeng Nabi, panjenengan siap? Wong sing nipu aku 5 juta, saya maafkan saged. Wong sing nggo mlayu sepeda motor, muga-muga diapura dosane saged. Yang akhlak Kanjeng Nabi. Waktu ning Madinah ana wong sahabat mateni wong Yahudi. Jadi orang niat jane tukaran nempeleng. Sing tempeleng mati. Apa tangan jaduk tangannya dua jimat apa mbuh iku. Wong Yahudi mati mboten niat mateni. Kanjeng Nabi marah, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim berhadapan dengan saya di hari kiamat. Barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan masuk surga, tidak pandang bulu. Siapapun yang saling membunuh tidak akan masuk surga. Walaupun yang dibunuh itu non muslim. Coba akhlak Kanjeng Nabi niku. Moga-moga pejabat Purbalingga bisa niru akhlak Kanjeng. Diberi contoh ketua NU-nya dulu. Ketua NU-nya dulu memberi ketua muslimat juga. Paham betul? Oh, itu namanya takofah. Akhlaknya baik, pendidikan cerdas, takofah. Yang kedua, amanah insan yang kedua adalah hadharah. Apa namanya? Apa hadir itu? Kesejahteraan. Jadi sugi ku amanah. Sugi itu amanah. Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya gampangannya aja sampean melarat dhi'afan, ninggal anak putu melarat, dzurriatan di'afan aja, jangan. Harus kaya. Siap? Orang Purbalingga, orang Kemang harus kaya. Siap? Kaya itu wajib, melarat jawab, orang belum jawab ya. Kaya, melarat
Bangun masjid karo apa? Karo duit. Bangun masjid karo madrasah. Mondoke anak, sekolahke anak karo ngormati tamu. Nulungi tetangga kebakaran omahe. Lunga haji menyempurnakan rukun Islam karo kaya itu wajib melarat dosa. Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu sahabat Sayyidina Utsman. Wis pasti masuk surga lah ya. Pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Bu pirang karung. Gandum diangkut 700 sedekah. Ya karena kaya, karena sugih dan loman. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mireng namanya itu mireng orang Baghdad, orang Irak. Suatu ketika lu nang Mesir, ngulon nang Mesir. Numpak pesawat 1 jam lah, numpak pesawat. Bu numpak apa itu? Ziarah kubur datang Imam Syafi'i. Coba Syekh Abdul Qadir Jilani ziarah kubur. Kadang-kadang mau perbandingkan dengan SAG seragam ziarah kubur. SAG sarjana alam. Syekh Abdul Qadir Jilani dulu ziarah kubur. Ziarah dan kubur Imam Syafi'i, Ibnu Hajar Asqalani, Waqi' Ibn Jarrah, Abu Zar Al-Ansari, kuburannya kumpul tengah itu. Saya ziarah kubur melihat masyarakat dusun Fustot, namanya dusun Fustot di Kayu sana. Melarat, orang di rumah. Syekh Abdul Qadir Jilani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk dusun Fustot yang marat-marat sampai sekarang. Sampai saniki rusun di pintu gerbang ada tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali sugih loman. Panjenengan wali duduk. Jawab. Panjenengan wali duduk. Sugih ora. Loman boten. Wah. Wali ora, sugih ora, medhit pisan. Masyaallah. Syekh Abdul Qadir Jilani itu kaya, sugih. Paham? On. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Dia Habib tenanan ini. Datang Mekah, wafat tahun 2006. Santrinya waktu niku 700, waktu saya di sana santri 700, termasuk putra-putra Mbah Mun. Santri 700 ditanggung makan, minum, kebutuhan, pakaian, kitab, sakit diobatin, pulang kasih tiket, kasih duit. Ustaz Muhammad. Ya sugih, karena sugih dan loman. Di sini ada punya kiai nanggung santri wonten mriki. Wonten daran. Kiai sing jamin santri wonten daran. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki santrinya ditanggung segala kebutuhannya. Masya Allah. Kiai Wahab mensosialisasikan NU tahun 30-an sampai tahun 40 muter-muter sampai datang Palembang. Zaman semono lu nang Palembang. Ketemu karo Kiai Kamil Soleh asli Semarang. Berdiri NU di Palembang. Ke Banten Pandeglang Menes Kiai Abdurrahman berdiri NU di situ. Ke Bogor Ajengan Pagentongan berdiri NU di Bogor. Ke Betawi Jakarta Guru Marzuki Cipinang. Ke Cirebon Kiai Abbas. Ke Sembah Maksum. Kudus Raden Asnawi. Cepu Kiai Ihsan. Lombok Kiai Wahab. Tahun semono tahun 30-40. Ke Lombok ketemu dengan Kiai Faisal Kiai Hasun. Beri NU di Lombok. Kiai Wahab muter-muter mensosialisasikan NU tanpa proposal. Jadi Kiai NU masih proposal masih? Boten. Duitnya dewek. Kiai Wahab duitnya dewek. Kiai Wahab. Ya karena sugih Kiai Wahab itu. Kiai yang sugih lah waktu itu. Sebatas pantari kiai tapi sugih. Paham? Ini sugih itu wajib. Masya Allah. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, waktu Kanjeng Nabi ningali ada orang bangun dari kuburan gede dhuwur. Bosok dideketin, diparin, dicedekin. Mukanya bolong, gak ada dagingnya. Kanjeng Nabi kaget. Man huwa ya Jibril, iku sapa Jibril gede dhuwur tayo, mukanya bolong gak ada dagingnya. Oh niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta sumbangan. Kok bakale tangis kuburan mukanya bolong. Tenang. Ditukarkan kula dono kita biono. Oleh karena itu NU harus mandiri. Ngoten nggih? Tidak boleh minta-minta. Dibantu oke, tapi minta tidak.
Bila perlu malah pemerintah sing njaluk tulung karo NU malah. Koyo teng Mesir bar perang tahun 66 negara bangkrut utang karo Al Azhar. Karo Universitas Al Azhar utang negara utang nang pesantren lah kalau nang kene wis lah. Ini utang Mesir. Masya Allah. Oleh karena itu sugih melarat siji mana? Talabul ilmi fari. Tuh ngerti kabeh wis. Pinter tuh fardhu wajib. Jadi pinter. Bodoh dosa. Pinter menang kalah sugih melarat. Ayo tahun depan kalau saya lagi, belum saya lagi, jenengan kudu pinter kabeh. Dudu amin. Siap gitu, bukan doa bukan amin. Tahun depan kalau saya diundang lagi ke sini, orang Rembang harus sudah kaya semua. Pinter semua. Menang. Awas. Ya Allah. Ngoten nggih. Jadi ku namanya kita membangun thaqafah dan hadharah. Itu wajib, amanah. Kembali lali niki. Manusia dapat amanah dari Allah, dapat kepercayaan dari Allah, tugas. Siji agama isinya dua, akidah dan syariah. Loro insaniyah yaitu thaqafah, ilmu pengetahuan, pendidikan, akhlak, hadharah, ekonomi dan kesejahteraan. Amanah kabeh itu. Jadi wong Purbalingga beriman, beribadah, pinter, sugih, menang. Siap? Cekap semanten mawon, mugi wonten manfaatipun. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.